Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Ukti dari Makassar. Izin bertanya Ustadz, seperti yang saya ketahui, saat ada anak bayi yang meninggal, dia tidak akan masuk surga jika tidak bersama dengan orang tuanya. Yang saya tanyakan, apakah anak dari hasil zina atau anak hasil di luar nikah dan qadarullah meninggal, apakah anak tersebut tetap memanggil orang tuanya ke surga? Pertanyaan kedua, apakah hamil duluan dan menikah? Apakah pernikahannya tidak sah dan harus diulang? Bukankah umat muslim harus menutupi aibnya? Karena jika menikah ulang, orang-orang akan mempertanyakan ada apa. Insya Allah orang tuanya sudah bertobat dan berhijrah. Nah, Mohon. barakallahu fiik. Iya, ahibati fillah. Kita tahu kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua anak yang dilahirkan di atas fitrah. Bagaimana dengan anak hasil zina? Apakah akan memberikan syafaat kepada orang tuanya? Anda nggak tahu. Karena anak itu lahir dari dosa. Bahkan kehadiran anak itu tidak diinginkan oleh orang tuanya. Bagaimana dia akan memberikan syafaat kepada orang tua yang sedangkan orang tua nggak ingin anak itu hadir. Dan dia melahirkan anak itu dalam kondisi dimurkai Allah Azza wa Jalla karena perbuatan zina yang dilakukan. Jadi Anda nggak tahu apakah dia akan memberikan syafaat kepada orang tua. Karena kondisinya memang tadi itu anak. Kalau anaknya nggak punya dosa, tapi orang tuanya yang dia berbuat dosa yang seharusnya dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Buat sang ibu, kalau sudah bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, ya semoga dengan taubatnya itu seperti yang Nabi SAW ceritakan ya, tentang seorang wanita yang berzina, hamil. Kemudian Nabi menyuruh dia menanti sampai anak itu lahir. Setelah lahir ditunggu sampai anak itu gak perlu sama susu ibunya. Kemudian dirajam ibunya. Dirajam. Sampai mati. Nabi mensolatin dia. Ketika Nabi hendak mensolatin perempuan ini, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu bertanya, "Atusalli 'alaiha wa qad zanat?" Gimana engkau mensolatin dia sedangkan dia sudah berzina? Kata Nabi SAW, "Laqad tabat taubatan, law qusimat ala sab'ina min ahli al-Madinah, lawasi'at." Dia telah bertobat yang kalau taubatnya dibagikan kepada 70 penduduk Madinah, cukup untuk mengampuni dosa-dosa mereka. Jadi buat orang tua yang punya anak zina, hendaklah dia bertobat kepada Allah. Dan jangan berpikir anak itu memberikan syafaat. Wallahu a'lam. Tapi dia harus berpikir bagaimana menyelamatkan dirinya dari azab Allah karena perbuatan zina dia. Tapi kalau bicara aib harus ditutupin. Ya, aib ditutupin. Akan tetapi, aib itu akan terbongkar kalau orang tua tidak bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau dia menikah, para ulama yang berbeda pendapat apakah nikahnya perempuan yang berzina, seorang yang hamil dari zina, itu sah nikahnya. Wallahu alam, Anda melihat pendapat yang mengatakan sah itu lebih kuat. Jadi nggak perlu memperbaharui pernikahan. Asalkan pernikahannya benar-benar syarat dan rukun pernikahannya cukup. Kalau bicara orang-orang nanti akan tahu, boleh jadi anak itu nanti akan tahu. Karena kita tahu, jumhur ulama berpendapat bahwa anak dari hasil zina itu nasabnya kepada ibu bukan kepada bapak. Ini jumhur ulama berpendapat. Jadi nasabnya anak itu nanti yang menikahkan nggak boleh bapak biologisnya. Siapa? Ya wali hakim nanti. Ini akan jadi aib buat orang tuanya. Karena zina ini benar-benar perbuatan yang menjijikkan jamaah.
Kenapa nggak nikah dulu baru berhubungan? Kok berzina terus mikir nikah? Ini kan caranya setan. Makanya aib itu akan terus ada sama orang tuanya. Sehingga dia perlu menutupin aibnya dengan bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Yang orang bertobat dengan benar bertobat, insya Allah, Allah akan menutupin aibnya. Tapi sekali lagi, pendapat yang lebih kuat dalam urusan nikah dengan perempuan yang hamil dari zina, insya Allah nikahnya sah. Kalau orang tuanya sudah bertobat, tapi masalah apakah anaknya bisa dinasabkan kepada bapak biologisnya, ini masalah yang diperselisihkan oleh para ulama, dan jumhur ulama berpendapat anak itu nasabnya kepada ibunya. Barakallahu fiik.